Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saryani. Saya mahasiswa dari kelas reguler B semester 5 tahun online. Di sini saya memenuhi mata kuliah tentang hadis Nabawi atau UTS yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Rahmat Ferianto LC MSI. Di sini saya membawakan hadis tentang etika dalam menuntut ilmu pengetahuan. Adapun hadis terbawi bagi landasan hadis-hadis yang menjadikan fokus adalah landasan normalisasi yang mendukung prinsip etika atas menuntut ilmu pengetahuan. Langsung saja, yang pertama, etika niat. Etika niat ini dibagi menjadi satu, yaitu peringatan bagi niat duniawi. Adapun hadisnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abi Bakrin bin Abi Saibah, haddatsana Syaqayyu bin Na'man, haddatsana Qaliyah an Abi Tawalah Abdurrahman bin Abdurrahman bin Mas'ud Al-Ansari an Sa'id bin Yasar an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yaghtaghu bihi wajhallahu azza wa jalla yata'allamu inna la yusiba bihi arada mad dunya wa lam yaji arafa jannah yaumil qiyamah yabghi riyaha, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Saibah, ia berkata telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Na'man, ia berkata telah menceritakan kepada kami Faulih dari Abu Tawlah Abdurrahman Ma'mar Al-Ansari dari Sa'id bin Yasar dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW, barang siapa mempelajari suatu ilmu yang seharusnya diharapkan adalah wajah Allah, hanya saja ia mempelajari semata-mata untuk mendapatkan harta benda duniawi, kelak di hari kiamat ia tidak akan mendapatkan harumnya syurga. Hadis ini berkaitan dengan landasan syariat kewajiban ihyasul niyah. Adapun etika yang kedua ialah etika metode. Hadis ini memberikan legitimasi sunnah terhadap metode pembelajaran yang serius. Adapun etika metode ini dibagi menjadi satu, yaitu anjuran mencatat ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Mas'ud Abu Bakr bin Abi Saibah, haddatsana Yahya an Abi Abdullah bin Ahsan an Abi Walid bin Abdullah bin Abi Maqsid an Yusuf an Malak an Abi Abdullah bin Amri qala kanat kitaba kulli syai'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatakallamu fil ghadabi war rada faskanatu an kitabi fazakarat dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'mawa fi a'daihi illa fihi qala kataba fawali nafsi biyadi ma yakhrujuhu minha ilai haq, yang artinya aku menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah SAW agar aku bisa menghafalnya. Kemudian orang-orang Quraisy melarangku dan mereka berkata, apakah engkau akan menulis segala sesuatu yang engkau dengar, sementara Rasulullah SAW adalah manusia pembicara dalam keadaan marah dan senang. Aku pun tidak menulisnya lagi. Kemudian hal itu aku menceritakan kepada Rasulullah SAW. Beliau lalu membasyarat dengan meletakkan jarinya pada mulut dan bersabda,
tulislah, dan jiwaku ada di tangannya. Tidaklah keluar dari dirimu atau mulut kecuali kebenaran. Hadis riwayat Abu Daud 364. Hadis ini berkaitan tentang perintah merupakan etika ilmiah yang berjalan dengan berdasarkan takrir atau menulis dalam fasal untuk menjaga dan mengamankan ilmu. Yang ketiga adalah etika menyampaikan dan amanah. Menyampaikan ilmu membutuhkan kejujuran dan kedermawanan dan kehati-hatian. Etika penyampaian dan amanah ini dibagi menjadi dua. Yang hadisnya yang berbunyi Haddatsana Mas'udun ibnu Abdullah Haddatsana Abu Daud Aba Isaibah an Simam bin Harzbi qala sami'tu an Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud Hayyuhis Abi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadrullah amra sami'ana imma syai'in fai taqo kama sama'a qarabali au in qala Isa hadza hadisu hasan sahihu wa qad rawahu Abdul Malik Umar an Ibadirrahman bin Abdullah, yang artinya Mahmud bin Khalid telah menceritakan kepada kami bahwa Abu Daud telah menceritakan kepada kami bahwa Saibah telah memberikan kepada kami dari Simak Harz. Dia berkata, aku mendengar Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud bercerita pada bapaknya, mendengar sesuatu dariku, kemudian ia menyampaikan sebagaimana ia mendengarkan perkataan. Hadis, jadi orang-orang yang menyampaikan itu lebih faqih dari yang mendengarkan. Abu Isa berkata, hadis ini hasan sahih. Abdul Malik bin Umayy telah meriwayatkan dari Abdullah bin Abdullah. Hadis riwayat At-Tirmizi 267. Hadis ini bertuntutan menyampaikan bagaimana dia mendengarkan hanya adalah inti dari nasrul ilmu atau penyebar ilmu, yang menekankan kehati-hatian dalam menyampaikan. Yang kedua, larangan menyampaikan ilmu. Haddatsana Ahmad bin Budaili Quraisy Yamis Kaufi Haddatsana Abdullah bin Tamari bin Amarah bin Zaidi an Ali bin Hakim an Ta'ah bin Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sa'ila man ilmi summa kataba ma jahima yaumil qiyamah yajiban min nari fi bab an Jabiri Abdullah ibn Amr wa qala Abu Isa hadisu Abu Bukhari hadisu Hasan. Hadis ini menceritakan tentang telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Baidil bin Quraisy al-Yumayyu al-Kufi telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Humaydi Umairah bin Azan dari Ali bin Hakam dan Talhah dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah SAW, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu yang dia ketahui kemudian ia menyembunyikan, maka dia akan dicambuk pada hari kiamat dengan cambuk dari neraka. Dan pada bab tersebut juga meriwayatkan dari Jabir dan Abdullah bin Mar'u. Abu Isa berkata, hadis Abu Hurairah adalah hadis hasan. At-Tirmizi 249. Hadis ini menjelaskan tentang ancaman tentang tanggung jawab moral yang ia dokumentasikan. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, maka dia akan dicambuk pada hari kiamat. Yang ketiga, ancaman kedustaan atas nama Nabi.
Haddatsana Abu Saimat Khuhairat bin Harbi haddatsana Humaysman an Abi Zadi an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kadzaba ali mata'ammada fayata'awwab ma'atada binar. Hadis ini menceritakan telah berceritakan kepada kami Abu Khaimat Khaizi bin Har berkata, telah menceritakan kepada kami Yasmin dari Abu Zubair bin Abu Zabirah berkata, Rasulullah SAW berkata, barang siapa mendustakan nama Nabi dengan sengaja, maka hendaknya ia menyimpangkan tempat duduknya dari neraka. Hadis Abu Ibn Majah nomor 33. Hadis ini memperingatkan ketingginya yang memastikan pelajaran kewajiban menunjung tinggi wahar atau kehati-hatian dalam memilih sumber ilmu. Kesimpulan hadis ini, etika dalam menuntut ilmu yang diajarkan oleh hadis Tarbawi dari kitab Ta'lim wa Ta'lim merupakan satu kesatuan yang utuh. Hadis ini memberikan landasan ke teologis dan normatif, sementara kitab Ta'lim wa Ta'lim yang menyediakan panduan terminologi atau kunci utamanya keberhasilan ilmu. Dalam kitab Hiyatul Hidyah yang menghindari orientasi duniawi wajahat dengan metode tahrir. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.